Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mbak Mira, ada yang bisa Anda tanggapi soal pernyataan tadi dari Mbak Dita? Ya, saya mau menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Dita, perihal terkait dengan pekerja yang dapat kartu prakerja. Ini evaluasi kemarin pemerintah mengadakan kartu prakerja, ternyata quote unquote banyak calo-calo kartu prakerja. Jadi orang dengan gampangnya gitu nitip ke orang tersebut, kemudian gampang dia bikin sendiri, kemudian dia bayar besar jumlah uangnya, dapat. Ibu rumah tangga pun dapat, gitu. Orang-orang kaya pun dapat di situ. Artinya ini nggak efektif juga gitu loh. Ini saya khawatir itu akan terjadi lagi di tahun ini. Itu yang pertama, catatan. Yang kedua, untuk kawan-kawan yang terkakang, harapan saya sih harapannya bisa kerjasama kementerian atau pemerintah dengan konfederasi serikat pekerja atau federasi serikat pekerja. Jadi tolong dilibatkan itu agar memudahkan dan juga meminimalisir kebocoran-kebocoran atau kenakalan-kenakalan di oknum-oknum tertentu. Lalu yang ketiga, yang dimaksud dengan pekerja informal itu Mbak Dita, bagaimana pekerja, misalnya nih pekerja restoran. Nah itu kan restoran ada pekerjanya nih, nah itu dia pasti nggak dapat tuh. Nah yang didapat kan hanya yang restorannya saja. Tetapi pekerja informal di restoran tersebut dia nggak dapat. Atau pekerja online, driver online. Ini juga nggak dapat. Ini yang menjadi sorotan saya kenapa tadi pekerja informal itu tidak mendapatkan. Yang dapat itu kalau dari pernyataan Mbak Dita adalah para pemilik restoran atau pemilik warung-warung atau warteg itu. Nah bagaimana gitu ya? Kalau warteg sih mungkin oke lah ya. Tapi restoran-restoran itu kan informal juga. Itu juga yang tadi pekerja online gitu. Itu informal. Nah itu seperti apa ini mekanismenya? Itu Mbak Mira, tapi kalau besarannya 1 juta rupiah untuk 2 bulan, menurut Anda memadai atau tidak? Kalau memadai ini, bicara tentang nominal, kalau secara manusia pasti tidak ada habisnya, tetapi kita bisa menghitung secara kenyataannya dengan nilai 1 juta. Satu sisi ada pengeluaran yang pasti dikeluarkan ya yaitu listrik. Nah biaya listrik sendiri luar biasa kan pemerintah sudah mengurangi itu subsidi listrik yang awalnya gratis yang 450 sampai dengan 450 kemudian 900-nya ada diskon gitu ya. Tapi sekarang kan tidak ada diskon saja. Yang kedua untuk pengeluaran tadi saya sampaikan daftar ulang anak-anak saja mereka sudah nggak cukup. Kemudian pengeluaran untuk mereka yang dalam aktif ya sehari-hari saja mereka sudah tidak memadai. Artinya angka segitu tidak memadai kalau menurut saya. Gitu. Mbak Dita silakan. Ya, jadi saya senang ada masukan dari Mbak Mira ini soal kartu prakerja. Nanti kita akan sampaikan juga ke PMO ya, yang khusus menangani kartu prakerja ini. Untuk lebih memperkuat data supaya memang para pekerja yang mendaftar di kartu prakerja itu memang mereka yang berhak menerima karena mereka memang korban PHK. Kita setuju sekali untuk melibatkan teman-teman serikat pekerja. Jadi teman-teman serikat pekerja mengumpulkan data, kemudian karena ini pendaftarannya juga mandiri sambil mengawasi proses pendaftaran mereka. Kami juga minta tolong pada teman-teman serikat pekerja untuk memastikan ke perusahaan masing-masing pendaftaran BPJS para anggotanya di perusahaan masing-masing agar nama mereka sudah terinput ke dalam sebagai anggota BPJS sehingga mereka bisa mendapatkan hak atas BSU. Nah terkait pekerja informal itu begini, jadi ini Mbak Mira, ketika Bu Sri Mulyani pertama-tama mengumumkan soal BSU ini, hal pertama yang kami pikirkan adalah bagaimana dengan teman-teman yang tidak menjadi anggota BPJS. Ya, betul. Bagaimana mereka bisa mendapatkan BSU itu. Nah problemnya adalah pada ketersediaan data dan waktu yang kita miliki. Adakah sumber data lain yang bisa diserahkan kepada kami di luar data yang ada di BPJS yang akurasi dan detailingnya sama. Misalnya ada daftar gajinya, ada rekening bank yang masih aktif dan sebagainya. Kalau memang sumber data itu ada bisa disediakan oleh teman-teman serikat pekerja, itu akan sangat membantu kita supaya teman-teman yang pekerja informal itu bisa dapat. Karena sejauh ini memang dalam waktu singkat ini kan ini uangnya harus segera turun karena orang udah pada susah. Data yang tersedia itu yang ada di BPJS. Yang tidak ada di BPJS kita berharap memang kalau nggak dari serikat pekerja
dari teman-teman asosiasi. Atau di cover dengan bantuan skema lain begitu? Kalau yang tadi kan memang yang saya sampaikan itu Ya. pemilik warung kecil dengan UMKM. Nah, tetapi kan Mbak Mira punya kriteria lain. Nah, itu bagaimana bisa dibuatkan data yang betul-betul selengkap BPJS, sehingga itu juga akuntabilitasnya bisa Oke. dipertanggungjawabkan. Oke, itu jadi PR kita bersama. Tapi Iya, saya iya. minta tanggapan dari Mbak Dita sekaligus penjelasan kenapa nominalnya 1 juta untuk 2 bulan. Apa dasar perhitungannya? Karena kalau dilihat dari kebutuhan ini juga Mbak Mira tadi bilang agak-agak kurang ini. Ya, pertama kalau BSU tahun lalu kan 1,2, sekarang kurang 200.000. Karena BSU tahun lalu itu kan diselenggarakan 6 bulan setelah COVID berlangsung. Jadi ketahanan anggaran kita masih lebih kuat tahun lalu. Sekarang ini kan kita udah 1,5 tahun dalam situasi ini, jadi agak berkurang sedikit. Terus yang kedua, PPKM darurat ini kan lebih singkat. Jadi dari tanggal 3 sampai 25. Jadi karena lebih singkat pembatasan waktunya, maka nominalnya pun lebih kecil dengan harapan kita damage-nya lebih kecil daripada PSBB tahun lalu yang durasinya lebih panjang. Mbak Dita, apakah artinya perhitungan pemberian subsidi ini sampai pada angka nominal 1 juta itu lebih pada kemampuan pemerintah, bukan pada hitung-hitungan kebutuhan para pekerja? Satu ya kemampuan pemerintah, karena tahun lalu yang kita kucurkan itu 29,85 triliun untuk 12,4 juta pekerja. Tahun ini yang diumumkan Bu Menteri tadi itu sekitar 8 juta pekerja dari 164 kabupaten kota. Kemudian ya juga karena jangka waktunya yang singkat itu. Jadi kita harap setelah tanggal 25 PPKM ditiadakan atau diturunkan, industri mulai bisa beroperasi secara maksimal lagi. Oke. Mbak Mira agak serba salah ya ini ya. Saya mau mengejar Mbak Dita juga kalau kemudian alasannya adalah kemampuan pemerintah sudah terbatas begitu ya sulit juga. Tapi kalau dilihat dari sisi Mbak Mira, sebenarnya adakah mungkin yang bisa jadi masukan begitu, langkah ideal untuk membantu para pekerja sekaligus menggerakkan perekonomian supaya yang ada di bawah perekonomian bawah ini yang konsumsi antar tetangga, beli di warung, beli di toko-toko yang paling dekat dengan rumah, itu masih bisa terus berjalan di tengah pandemi? Yang pertama, kan kalau bicara pemerintah itu ketika membuat sebuah regulasi keputusan kan harus ada evaluasi ya. Pandemi COVID ini kan sudah berjalan hampir 2 tahun. Ya. Harusnya kan ya mohon maaf saja, pemerintahnya orang-orang pandai, pintar sekali, profesor, dokter, dan sebagainya. Artinya ketika membuat sebuah regulasi PPKM darurat berkaca kepada yang sebelumnya namanya PSBB gitu ya. Artinya ini ketika membuat sebuah regulasi ini harus siapkan apa sih dampak-dampak. Bukan setelah darurat dilakukan baru kemudian muncul yang namanya regulasi atas dampaknya. Itu satu catatan dari kami. Artinya harusnya kita menyiapkan skema sebelum terjadi ya, sebelum PPKM ini dilakukan, mereka sudah melakukan antisipasi, harusnya begitu gitu ya. Tapi ini makanya akan diminta dengan sangat PPKM darurat tidak boleh ada lagi ketikan ini, kecuali pemerintah mau memberikan makan kepada seluruh rakyatnya gitu loh. Terutama rakyat ke bawah. Ini yang harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Yang kedua, kalau kita perhatikan tadi saya sampaikan banyak carut marut ya dalam hal pengakuan regulasi seperti PSBB kemarin, PPKM darurat gitu ya. Kemudian juga antisipasi kepada para rakyat menengah ke bawah ini seperti apa. Ya, saya sih jangan disalahkan kalau menurut saya gitu ya. Karena rakyat ini saat ini ya kenyataannya balita, rakyat ini sangat-sangat lapar. Ya. Mereka bisa-bisa bukan mati karena COVID, tapi karena kelaparan. Gitu. Karena mereka sudah tidak ada di pangan. Satu sisi ini pengeluaran listrik, anak-anak sekolah harus berjalan gitu ya, tetap dikeluarkan uangnya. Ini menjadi sebuah quote-unquote ya, tekanan hidup seluruh rakyat saya kira. Rakyat menengah ke bawah tentu bukan orang kaya ya, rakyat menengah ke bawah tekanan itu yang luar biasa gitu. Mbak Mira? Nah, ya. Tapi boleh tidak Mbak Mira bercerita? Mbak Mira sendiri dan juga teman-teman
dari Serikat Pekerja itu bagaimana sih bertahan selama masa pandemi ini, selama lebih kurang hampir 1,5 tahun ini dengan berbagai macam kondisi yang membuat pemasukan bisa jadi berkurang secara drastis? Yang pertama, kita punya komunitas, punya kumpulan-kumpulan yang namanya Serikat Pekerja. Setiap buruh itu ada teman-teman jaringan. Akhirnya kita melakukan yang namanya jualan-jualan secara online. Apa aja kita jualin. Kemudian kita juga mulai bercocok tanam melalui hidroponik, gitu ya, aquaponik dan segala macam. Terus kemudian juga kita bisa kerjasama dengan yang lain. Teman punya apa, kita bantu jualin. Terus kita juga seperti itu. Jadi artinya kita komunitas ini kemudian kita bertahan. Yang kedua, yang namanya serikat buruh itu solidaritasnya sangat kuat. Jadi ada yang mampu, yang kaya itu membantu kepada kawan-kawan buruh yang tidak mampu. Jadi ini sudah berlangsung gitu ya. Jadi dari kita untuk kita. Okay. Kemudian kita juga punya koperasi di Serikat Pekerja ini. Nah dari situlah kita di koperasi itu kita mengembangkan semaksimal mungkin untuk kepada anggotanya. Itu sih Mbak Sofi. Tapi tadi Mbak Dita beberapa kali minta tolong begitu dari Serikat Pekerja untuk memberikan data-data, ada tambahan data supaya diberikan, supaya bisa bertambah lagi jumlah orang yang bisa diberikan bantuan oleh pemerintah. Ini kalau dari teman-teman Serikat Pekerja siap ya untuk membantu ini ya? Kalau Mbak Dita memang betul-betul mau melibatkan kami, konfederasi atau federasi Serikat Pekerja, kami siap. Oke. Tapi yang kalau saya tadi perhatikan, Mbak Dita, kan tentang pekerja informal ya Mbak Dita, salah. Nah ini kita justru juga mudah-mudahan kita cari jaringan ya, kawan-kawan pekerja informal seperti driver online, lalu pekerja-pekerja yang di rumah makan atau restoran. Tentu mereka kan nggak pernah dapat BPJS juga, nggak ada BPJS-nya. Nah itu kan nggak ada tuh. Nah ini tentu kita maksimal kita memiliki jaringan ke mereka, jadi kita sampaikan, kemudian kita kawal lah ya, kita bantu untuk menyampaikan itu kepada pemerintah. Oke, Mbak Dita, saya hanya punya waktu sedikit lagi. Kalau Mbak Dita mau merespons pernyataan Mbak Mira, tapi saya juga mau untuk bertanya, untuk meminta Mbak Dita sedikit memberi evaluasi BSU tahun lalu. Apa yang sudah baik, apa yang buruk untuk kemudian bisa diperbaiki sehingga BSU tahun ini bisa lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Iya, jadi memang serbuan Delta ini tidak diduga ya, dia menular lebih cepat sehingga tiba-tiba sistem kesehatan kita sangat terganggu dan begitu banyak orang yang sakit dalam tempo waktu yang begitu cepat. Jadi memang kalau tadi Mbak Mira bilang banyak hal yang memang kelihatan belum bisa dipersiapkan ya memang karena tiba-tiba badainya begitu kencang datang untuk Delta ini. Yang kedua, evaluasi kita untuk pelaksanaan BSU tahun lalu memang begini. Ada satu hal yang penting ya. Jadi 56% penerima BSU tahun lalu itu adalah pekerja kontrak atau PKWT. Jadi teman-teman yang bekerja kontrak pun ternyata bisa mengakses BSU ini. Ini bagi kami juga sebuah kelegaan ya. Dan yang kedua tadi kita lihat bahwa mayoritas uang yang diterima pekerja sebesar 1,2 juta itu dipakai untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Dan yang kedua dipakai untuk membayar listrik dan sewa rumah, sewa kos-kosan, baru juga membayar biaya sekolah anak. Itu ada di evaluasi yang kita dapatkan. Jadi memang kami menganggap BSU ini terlepas dari soal cukup atau tidak cukup, kita harap bisa menjadi bridging atau jembatan untuk menambah daya beli teman-teman pekerja dalam situasi yang sulit ini sampai industri pulih kembali pasca PPKM. Ini menjadi bridging dan jembatan saja dulu sementara supaya daya belinya tidak jatuh terlalu dalam. Tapi pasti ini akan dievaluasi lebih lanjut, dievaluasi secara terus-menerus untuk dibikin keputusan ke depan yang jauh lebih tepat sasaran begitu ya Mbak Dita ya? Iya, jadi mungkin besok atau lusa Bu Menteri sudah menandatangani permenakernya. Oke, kapan kira-kira bisa ada di rekening para pekerja ini? Ini Agustus mudah-mudahan sudah bisa ya? ada. Karena ini BPJS juga sedang cleansing data-data yang sudah ada di mereka. Oke, kita harapkan sesegera mungkin kalau bisa awal Agustus
untuk membantu teman-teman yang saat ini terdampak PPKM darurat level 4. Terima kasih Mbak Dita, staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indasari dan juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mira Sumirat sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus Anda berdua, sampai jumpa. Saudara